Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab babun tahrimul zulmi wal amru bi raddidz zulmi. Kita memasuki hadis yang ke-205, kemarin dibaca baru separuh, yakni wa ani bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya, kepada Abdullah dan Umar. Qala, Abdullah bin Umar berkata, kunna natahaddatsu an hajjatil wada. Kami lagi ngobrol-ngobrol membahas tentang haji wada, yaitu haji terakhir yang dijalankan oleh Rasulullah beberapa bulan sebelum wafatnya beliau, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah melaksanakan haji, itu disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Karena bulan Dzulhijjah beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian di bulan Rabiul Awalnya, berarti 2 bulan setelah bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, berarti 3 bulan setelah pelaksanaan ibadah haji itu, beliau Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adharina, dan Rasulullah ketika itu ada di tengah-tengah kami. Wala nadri, dan kami tidak begitu faham ma hajjatul wada, apa yang kami bicarakan tentang haji wada itu. Kenapa Rasulullah memberi nama haji wada? Karena saat itu kan para sahabat belum, kalau bahasa kita belum ngeh, belum tahu kalau itu adalah haji terakhir perpisahan dengan Rasulullah. Maka mereka bilang, wala nadri, kami belum tahu, kami belum begitu paham apa yang dimaksud dengan haji wada. Tapi saat itu yang tanggap, yang cerdas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ini haji perpisahan, berarti nggak lama dari ini pasti Rasulullah akan berpisah dengan kita. Tapi sahabat yang lain belum tahu. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi. Kemudian ketika kami sedang berbicara atau ngobrol tentang haji wada itu, tiba-tiba Rasulullah berdiri khutbah, ceramah lah kalau kita ya. Diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi, dan mengagungkan Allah taala. Di antara isi dari khutbah Rasulullah itu, summa dzakara al-masihad dajjal. Kemudian beliau memperingatkan tentang Dajjal al-Masih. Seperti doa kita ya, setiap di tahiyat akhir kan
menyelipkan doa supaya dijauhkan dari ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dari fitnahnya dajjal. Nanti di belakang itu ada keterangan dajjal itu kayak apa. Kalau zaman dulu waktu saya SD diceritain guru yang dalam bayangan saya, ini dajjal itu orangnya gede tinggi, matanya satu. Pokoknya kalau dia seandainya kencing, makanya orang senegara langsung tenggelam. Misalnya kencingnya di Cipucang sini, pokoknya orang Jakarta langsung tenggelam. Saking gedenya orang. Kalau kakinya itu dicemplungin ke laut cuma semata kaki. Itu bayangan saya. Ternyata begitu baca hadis enggak begitu dajjal. Enggak begitu. Kemudian fa'atnaba fi dzikrihi, kemudian Rasulullah agak berpanjang lebar bercerita tentang dajjal itu. Waqala, dan kemudian Rasulullah melanjutkan pembicaraannya, ma ba'asallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Ma tidaklah ba'asallahu Allah mengutus min nabiyyin ke semua nabi illa kecuali anzarahu, para nabi itu memperingatkan ummatahu umatnya. Anzarahu Nuhun, termasuk Nuh juga memperingatkan umatnya. Wan nabiyuna, dan juga nabi-nabi fi dzikrihi yang disebutkan oleh Rasulullah mim ba'dihi, setelah Nabi Nuh alaihi salam. Artinya setiap nabi akan memperingatkan bahwa setiap nabi dan umatnya pasti ada yang menghalangi, atau bahasa gampangnya ada musuhnya. Setiap nabi ada musuhnya. Dan musuhnya rata-rata bukan orang jauh, orang dekat. Nabi Nuh musuh yo anaknya, Nabi Lut istrinya, Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Musa ayah angkatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya. Lah makanya kadang kalau kita kok musuhnya bukan orang jauh, itu udah ada sanadnya. Dari dulunya memang begitu. Bahkan dalam satu makalah ini, tapi dimasukkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits oleh Syekh Ahmad Hashimi, dimasukkan dalam kitab tersebut. Itu mengatakan begini, azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Azhadun nas, orang yang paling enggak butuh, atau bahasa gampangnya yang memusuhi. Lil alim, untuk orang alim, wa ahluhu adalah keluarganya, wa jiranuhu, dan orang-orang terdekatnya alias tetangganya. Dulu saat ngaji ini, itu kiai bilang begini, maka di mana-mana pesantren itu yang orang dekat itu malah biasanya musuhi pesantren itu. Biar pesantren ngejreng ngetop sekalipun, yang orang dekat justru malah kadang nggak begitu nganggep. Yang orang jauh berbondong-bondong pengen nyantri belajar di situ, yang orang dekat cuek. Dan itu benar, Pak. Di Jakarta ini kan majelis taklim terbesar, bukan terbesar lah, wallahu alam lah kalau terbesar ya. Pokoknya yang jamaahnya banyak itu kan di Kuitang kalau minggu pagi. Iya. Saya zaman masih bujangan itu hampir setiap minggu ke sana. Karena saya dulu ngikuti pengajiannya almarhum almaghfurullah Kiai Saifuddin Amsir yang ngajar di Al-Fudula dulu. Saat itu beliau ngaji kitab Nashaikhud Diniyah. Karena saya nggak mau ketinggalan ngaji kitab itu. Asal habis sholat subuh jalan. Lah itu yang datang bukan orang dekat kan. Rata-rata orang jauh, hampir mungkin se-Jabodetabek pada ngaji ke sana. Tapi yang orang dekat asli situ, Pak. Oh, yang dekat orang asli situ yo malah mungkin ya ada, mungkin kalau 1-2 ada kalah. Tapi yang mayoritas malah nggak ada. Taruhlah ini Mbah Brio. Itu saya beberapa kali nganter temen dari kampung, Pak, bawa murid-muridnya dari sekolah, pengen ziarah ke situ. Lah sementara saya sendiri yang dulu tinggal di Kesemek, ke situ kan nggak jauh ya, Pak.
malah belum pernah. Oh, yang orang sini asli malah ya belum pernah ya. Kalau Pak Ustadz udah sering ya. Nah, iya kan, yang orang asli sini loh. Lah ya, yang orang asli sini malah nggak begitu ini. Yang dekat malah nggak begitu nganggep. Yang orang jauh. Lah situ udah sanatnya sunatullahnya begitu. Kadang yang jauh berbondong-bondong datang, yang orang dekat nggak nganggep. Lah maka para nabi dulu musuhnya yang menghalang-halangi dakwahnya ya bukan orang jauh. Bahkan dulu di dekat rumah orang tua saya itu ada pesantren baru, Pak, baru berdiri. Kiainya pun masih muda. Guru saya waktu di madrasah dulu kiainya. Itu nggak jauh dari, bukan nggak jauh, malah mepet satu tembok, Pak. Misalnya kayak di sini ini belakang sini pas, itu tempat judi biliar. Kalau di sini ngaji, di belakang itu blotak. Saya dulu ikut ngaji, asal habis sisa, di situ malah 24 jam judi biliar. Lah habis ngaji kita ngobrol sama kiai, saya bilang, "Kiai, ini kok di tempat ngaji kita belakangnya kok tempat judi biliar, ini gimana, Kiai?" Jawabnya kiai apa? Di situ ada sumur, nggak jauh dari situ pasti comberannya. Kalau orang peceret, kalau orang Jawa bilang ya, di situ ada tempat mencuci, nggak jauh dari situ, ya pasti ada tempat pembuangan itu. Terus langsung kiai itu bilang begini, Nabi Nuh ya ada Kan'an, Nabi Ibrahim ada Namrud, Nabi Musa ada Fir'aun, Nabi Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itu memang dari dulunya ya memang begitu. Anaknya Nabi ada Qabil, ada Habil. Enggak semuanya baik. Ya memang itu lahan dakwahnya kita ya itu. Lah kalau semuanya baik, dakwah enggak ada tantangannya, enggak seru. Iyo, angling dharma biar sesakti apa kalau nggak ada musuhnya kan yo nggak ketahuan saktinya ya. Iya. Lah kita ini kalau ngaji berdakwah apa, kalau nggak ada musuhnya kan yo nggak ketahuan. Ya memang kadang memang begitu. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Yang paling nggak butuh dan yang paling memusuh itu biasanya keluarganya sama orang dekatnya. Ya di mana-mana Pak bisa survei Pak. Masjid, musola kadang itu yang jamaah tekun malah rumahnya agak jauhan. Biasanya, nggak tahu kalau di sini ya. Ya kalau di sini mah enggak ya. Di sini mah orang dekat semua ya. Ya saya doang yang jauh. Lu banyak kasus Pak, saya udah memperhatikan banyak Pak. Yang mepet sama masjid itu malah belas nggak pernah ke masjid. Bahkan ada pernah kasus Pak, sampai keluarganya meninggal aja nggak mau nyolati di masjid itu. Pengennya yang jauh. Ya Allah, apa masjid itu gimana ya? Tetapi begitu kita pikir angan-angan, kita balikin, oh iya ya. Memang dari dulu sih memang begitu. Kok langsung lah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa setiap nabi itu ada penghalang dakwahnya, ada musuhnya, mulai dari Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah memperingatkan tentang Dajjal yang merupakan tanda akhir zaman, tanda akan kiamat sudah tiba. Wa innahu, dan sesungguhnya Dajjal itu iyakhruju, apabila keluar, iyahruj apabila keluar fikum di antara kalian, fama khafiya alaikum min sya'nihi, maka kalian jangan sampai samar dengan kondisi atau keadaan Dajjal itu sendiri. Inna rabbakum laisa bi'awara wa innahu a'waru ainil yumna. Dajjal itu, ini kata selanjutnya dari yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu Wa Taala, laisa bi'awara, bukanlah zat yang buta. Wa innahu, tapi sesungguhnya Dajjal itu a'waru ainil yumna, buta mata sebelah kanannya. Tapi jangan kalau besok pulang dari sini ketemu orang yang kanan matanya kanannya ini loh Dajjal. Ya jangan Pak. Udah jangan.
kana ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Matanya yang buta itu seperti kayak ada daging tumpuk. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah, ka'anna ainahu, seperti di matanya itu seakan-akan inabatun, seperti anggur tafiyatun yang nonjol. Berarti matanya kayak kalau orang Jawa bilang mondol. Mondol itu ketutup daging tapi ya kayak anggur nempel di mata sebelah kanan. Dalam riwayat hadis lain bahwa Dajjal itu disampaikan oleh Rasulullah, ya seorang laki-laki, kemudian tubuhnya enggak begitu besar, berarti kan standar ya. Kemudian kulitnya putih agak kemerah-merahan. Berarti kalau orang kita mah bukan ya. Kita mah ini hitam kecoklat-coklatan apa coklat hitam-hitaman kita mah. Enggak kalau kita mah. Dalam riwayat Muslim kemudian buta sebelah mata sebelah kanannya. Kemudian ketika Dajjal itu memang sudah benar-benar ada, bagi orang-orang yang imannya baik, imannya sahih, imannya bagus, akan melihat di keningnya ini ada tanda, tapi bukan tanda ireng loh. Ada tanda seakan-akan tertulis huruf 3 huruf, kaf, fa, ro. Bukan yang tandanya ireng, bukan. Ntar kalau ketemu gua ini tatonya itu bukan. Ini bukan tato, itu tanda alamiah, tanda bawaan yang dilihat oleh orang-orang yang ibadahnya bagus akan tahu ada tanda di sini. Ya moga-moga kita malah nggak jumpai. Karena kalau saya dengar ceramahnya yang siapa itu yang Kiai Ali siapa namanya itu ngeri jadwal Dajjal itu. Dajjal itu akan datang dari Iran. Kemudian ia bisa masuk ke seluruh penjuru dunia kecuali Makkah dan Madinah. Ia nggak bisa masuk. Kemudian ia diberi istidraj oleh Allah. Istidraj itu apa? Kelebihan, kesaktian. Yang semua orang yang berperilaku sihir, punya ilmu sihir dan lain akan tunduk kepadanya. Akan dengan sukarela menjadi pengikutnya. Bahkan dalam ceramah Ustadz Ali siapa lupa namanya, pokoknya di YouTube terkenalnya Ustadz akhir zaman dia nyebutnya. Itu digambarkan setiap ia datang ke satu tempat, yang tempat itu terjadi paceklik atau apa, hanya dengan telunjuk jarinya, misalnya sawah itu kering ditunjuk langsung jadi subur. Orang yang penyakitan tinggal tunjuk sembuh. Orang yang kere nggak punya duit ditunjuk tambah kere. Pokoknya kesaktiannya luar biasa, sehingga saat itu hampir mungkin seluruh penduduk dunia itu murtad, keluar dari Islam, yang beragama Islam. Ya, kalau yang nggak Islam ya memang dari dulu. Dan tandanya itu ketika danau Tiberias yang ada di Israel airnya udah mulai menyusut, itu tanda semakin dekat akan munculnya Dajjal itu. Dan saya lihat di tayangan YouTube tahun 2014 atau tahun 2013 itu udah menyusut sekian meter air dari danau itu. Lah kalau itu nanti sudah di danau itu sudah mulai kelihatan pulau-pulau kecil karena airnya menyusut, Dajjal udah nongol. Tapi wallahu alam kapan. Ya kita dalam doa kan a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Yang ia katakan seakan surga itu aslinya neraka. Yang ia katakan seakan neraka itulah aslinya surga. Dajjal yang membolak-balikkan fakta. Tetapi oleh sebagian ulama, Dajjal itu hanya sebagai kiasan. Akan muncul tokoh-tokoh orang yang karakternya membolak-balikkan fakta. Yang ia kayaknya ngajak ke surga tapi ternyata neraka. Yang ngajak ke neraka ternyata itu malah justru surga. Ini dia diilhami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, dikatakan la taqumus sa'atu
tidak akan terjadi kiamat hatta yub'asa dajjalun, sehingga muncullah orang-orang yang berkarakter dajjal. Kadzabun, yang mereka itu ahli-ahli dalam berdusta, bohong. Qariban min salasin, yang jumlahnya kurang lebih 30. Wallahu alam sekarang udah ada berapa ya, wallahu alam kita nggak tahu. Yazumu annahu rasulullah, yang mereka semua itu mengaku seakan-akan mereka itu adalah utusan Allah. Tapi juga ada yang memaknai hadis ini ketika mulai bermunculan orang-orang yang mengaku nabi. Ini kayaknya beberapa hari terakhir ini kayaknya reda ya. Paling Panji Gumilang doang, tapi kan dia nggak ngaku nabi, hanya bermadhab Soekarno aja bilangnya. Sebelumnya kan orang ngaku nabi di TV itu kan gencer banget ya. Mulai dulu yang mantan pelatih bulu tangkis, siapa itu, Ahmad Musaddiq, ngaku jadi nabi, mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ditangkap polisi, diajak debat sama siapa dulu, Profesor Quraisy, Said Akil kalau nggak salah. Begitu kalah debat, pokoknya harus jujur, yang kalah ngaku, akhirnya tobat, prek jadi nabi. Ayo. Terus nggak lama itu ada Lea Edan, ngaku jadi istrinya Jibril. Untung yang dia diakuin jinnya Jibril. Kalau udah ngaku jinnya Israel kan serem tuh. Polisi mau datang, ayo laporin laki gua. Ada aja orang yang ngaku nabi. Yang di Jawa Timur dulu siapa itu? Mantan pelatih tinju, pemain petain tinju. Mungkin mondar mandir nyari kerjaan nggak nemu-nemu, udahlah. Jadi nabi aja dah. Lah dalam hadis ini akan muncul orang-orang yang berkarakter seperti itu, kurang lebih jumlahnya 30 orang. Nah makanya dalam hadis ini banyak ulama mengatakan Dajjal itu bukan kok hanya satu orang, tidak, tapi sekelompok orang-orang yang membawa kedustaan yang begitu luar biasa. Tapi wallahu alam. Tapi naudzubillah, semoga kita terhindar dari itu semua. Ala, ingatlah, ini termasuk isi khutbah Rasulullah pada Haji Wada tadi itu. Setelah beliau memperingatkan tentang Dajjal. Innallaha harrama alaikum dima'akum. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari kalian dima'akum, darah kalian. Artinya diharamkan saling membunuh. Tapi Allah berkehendak lain. Justru malah setelah meninggalnya Rasulullah, setelah pemerintahan Abu Bakar, mulai dari pemerintahan Umar sampai mulai dari saat itu Umar pun meninggal terbunuh, Utsman juga terbunuh, Ali ya terbunuh, terus ke bawah sampai masa pemerintahan dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, terus saling bunuh-bunuhan yo sampai sekarang. Justru malah yang perang saling dengan saudara rata-rata negara yang bermayoritas berpenduduk Muslim. Palestina, Israel nggak kelar-kelar, Yaman Selatan sama nggak kelar-kelar, Libya hancur, Irak, Iran dulu tahun-tahunan perang. Wis wallahu a'lam. Wa amwalakum, dan juga harta kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya atau seperti haramnya hari ini. Maksudnya hari ini itu hari pelaksanaan Haji Wada, yaitu dilaksanakan pada bulan haram, alias disebut dengan Ashhurul Hurum. Dalam Quran dikatakan bahwa 12 bulan yang ada, 4 termasuk diantaranya adalah Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu ada arba'atun, 4 hurumun yang istimewa. Saat itu dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan kalau 4 bulan ini gencatan senjata, nggak mau perang, nggak mau perang.
Maka disebut bulan mulia karena menghormati kemuliaan 4 bulan ini, mereka menghormatinya dengan tidak perang. Yaitu 4 bulan ini Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa bilang bulan Apit setelah Syawal itu. Kemudian Dzulhijjah, bulan haji. Kemudian Muharram. Kalau sekarang udah Safar ya. Udah Safar. Kemudian yang keempat Rajab. Ini 4 bulan yang istimewa, yang saat itu ada budaya gencatan senjata nggak akan perang karena menghormati Ashhurul Hurum itu tadi. Fi baladikum hadza, di negara kalian ini, maksudnya di negara haram yaitu Makkah dan Madinah. Saat itu Rasulullah sedang haji, berarti berada di Makkah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yaitu di bulan haji, 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ala hal ballaghtu, kemudian Rasulullah, ingatlah kalian, apakah saya sudah menyampaikan ini kepada kalian? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, iya ya Rasul, engkau sudah menyampaikan amanah ini. Ini kan bab termasuk menyampaikan amanah itu dari kemarin. Ini kan amanah yang diemban oleh Rasulullah untuk basyiran. Basyiran itu memberikan informasi kabar gembira, wa nadhiran atau memberikan informasi yang peringatan. Hati, awas-awas, hati-hati. Itu kan peringatan namanya. Nanti akan muncul namanya Dajjal. Itu peringatan. Allahumma ya Allah ishhad, ishhad, ishhad. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan amanah tanggung jawab ini kepada umatku. Wailakum waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kemudian Rasulullah berpesan, la tarji'u, jangan kalian kembali ba'di, setelah wafatku. Kembali maksudnya kembali kepada kekafiran. Wa yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang saling membunuh dengan memenggal leher dan lain sebagainya. Ini hadis intinya dikutip oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam bab menyampaikan amanah, adalah amanah yang diemban oleh Rasulullah untuk memperingatkan umatnya agar salah satunya jangan sampai kembali kepada kekafiran setelah mereka iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hadis yang selanjutnya, 406. An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? Man, siapapun zalama, yang menzalimi, qaida shibrin minal ardi, sejengkal tanah yang punya saudaranya. Ini urusan masalah tanah. Ini kadang kalau di kampung dulu banyak orang yang ribut antara tetangga sawah gara-gara galengan pindah. Galengan, pembatas sawah. Kalau orang Sunda mana? Galengan. Pematang ya. Iya Pak. Yang orang sini asal habis panen, galengannya pematangnya dipaculi, nguruknya sebelah sono, akhirnya geser. Lah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, hati-hati. Man zalama qaida shibrin minal ardi, orang yang mengambil tanah hak milik orang lain dengan zalim walaupun cuma sejengkal. Apa ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah? Tuwiqahu min sab'i aradin, maka tanah yang diambil itu akan dikalungkan ke lehernya nanti di hari kiamat. Kalau di sinetron Indosiar Pak, sinetron tapi wallahu alam ya, ada orang mati yang dikubur gak masuk-masuk, akhirnya ditekuk kakinya, asal digali nggak muat, digali nggak muat, digali nggak muat.
Akhirnya diceritakan dulu orang itu suka ngambil tanah milik orang lain dengan cara yang zalim. Kalau kita di Jakarta tanah cuma segini-segini doang ya. Nah, ya, orang kampung kadang ya tadi itu tiba-tiba batas tanah pindah. Kalau di daerah saya yang paling sering itu tiba-tiba punya tanah sertifikat double. Kita beli tanah, ya ada sertifikatnya, cuman nggak lama dari itu ada orang datang bawa sertifikat lagi. Akhirnya sengketa di pengadilan, ya wis sembuh. Yang sejengkal aja nanti akan dimintakan jawaban, lah apalagi yang sampai 100 meter, sampai hektaran, sampai wallahu alam. Kadang tanah, ini pernah ada orang cerita, beli tanah di satu tempat, begitu ia datang tiba-tiba sudah ada rumahnya. Mau diurus, katanya, saya tinggal di sini udah sekian puluh tahun. Padahal suratnya ada. Dia juga punya surat. Wes, wallahu a'lam. Wes kayak begini gimana? Sembuh. Hadis muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah la yumli lidzalim. Terkadang Allah itu justru marah mengulur orang-orang yang berperilaku zalim. Mengulur itu enggak mati-mati loh. Ya, yang copet nyawanya awet. Tabrak sama-sama tabrakan loh. Kadang loh yang kurang ajar malah seger buger loh. Yang orang baik mati. Lah yo, kadang ada orang yang baik malah penyakitan mulu. Ada orang kurang ajar terus seger buger. Jatuh di got yo cengelak bangun. Lah orang baik kadang kejengklak dikit aja urut mulu. Lah orang perilaku zalim itu kadang malah diulur. Apa itu namanya ya diulur itu ya? Diulur pokoknya Pak. Kalau dia maling ya dilalah enggak ketangkep. Kalau dia korupsi enggak ketangkep. Makanya enggak disebut koruptor, Pak. Koruptor itu kan kalau udah ketangkep. Kalau belum koruptor namanya ya masih menteri, masih bupati, masih gubernur. Kalau udah ketangkep dipakein baju oren, lah itu baru namanya koruptor. Kalau belum ketangkep, belum kan koruptor. Bukan ya. Maling itu kan kalau udah ketangkep ya. Kalau belum maling namanya. Kalau udah ketangkep digebukin apa? Maling. Lah kadang malah orang-orang yang perilaku zalimnya kebangetan itu malah yo ekonominya bagus, kesehatannya bagus, anaknya pinter-pinter kadang, Pak. Lah itulah namanya istidraj. Istidraj itu Allah memberikan sesuatu yang kelihatannya enak kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kurang ajarnya kebangetan. Orang-orang kurang ajarnya kebangetan itu malah kadang semuanya dimudahin sama Allah. Nyalon apa aja jadi, nyalon RT jadi, padahal sama tetangga dimusuhin semua. Nyalon RW jadi, nyalon lurah jadi, nyalon sampai ke atas jadi. Yang orang baik malah kadang ya Allah, memang itu kadang Allah just begitu. Ini hadisnya Rasulullah bilang begitu. Innallaha la yumli lidzalim. Allah itu ngulur orang-orang yang zalim. Ya itu kita dituntut untuk sabar ngadepi orang-orang model begitu. Tapi faidza akhadhahu, tapi kalau ketika Allah langsung mengambilnya, mengazabnya, lam yuflithu, maka enggak ada orang yang bisa nolong dia. Kalau udah Allah mau, udah selesai. Lah makanya kadang orang-orang yang perilaku baik, kadang kok malah kehidupannya kayaknya susah. Lah terus sisi yang disebut dengan berkah itu gimana? Kadang kita ini memaknai berkah itu kurang pas. Seakan-akan berkah itu ada kepada kekayaan yang melimpah ruah, ada pada kesehatan, ada pada panjang umur, ada pada rezeki kerjaan yang lancar. Belum tentu. Kalau berkah itu kok ukurannya banyak duit, kadang kan wah enak ya hidupmu berkah, hidupmu berkah, rezekimu di mana-mana. Kalau berkah ukurannya banyak duit, Korun Pak orang hidupnya paling berkah ya. Korun itu orang paling kaya fenomenal.
Ayo, kunci berangkasnya aja yang bawa itu beberapa ekor keledai konon katanya. Sampai sekarang orang gali tanah nemu emas apa nemu apa gitu logam mulia ya bilangnya harta karun. Padahal ya tenggelamnya di Mesir sono. Lah kok bisa nyampe Cipucang 3 itu yang gondol siapa? Misalnya orang sini kan bikin pondasi rumah lah kok nemu apa gitu cincin, wah harta karun. Duitnya korun. Lah kalau ukuran berkah itu disandarkan pada banyaknya duit, korun orangnya paling berkah. Atau kadang wah enak ya hidupmu berkah, sehat, terus saya lihat kayaknya nggak pernah sakit. Loh lagi-lagi Pak, dalam sejarah orang yang nggak pernah sakit itu Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit. Makanya kalau kita kok malah nggak pernah sakit, ya saya nggak ngomong begitu. Enggak, takutnya ada gen keturunan. Lah ketika kita dikasih sakit, alhamdulillah berarti bukan keturunan Fir'aun. Takutnya kalau kita dari kecil sampai sekarang kita ingat kok nggak pernah sakit. Ada corona ya kita mau mateng aja. Usum pilek ya kita nggak pernah pilek. Ada orang musim flu nggak pernah flu. Jatuh brok terus bangun kayak film cemen itu. Hampir biar gepeng keinjek yo masih. Jadi iya, lo hati-hati. Kalau orang nggak pernah sakit tuh hati-hati. Jangan-jangan keturunan. Nah, makanya berkah itu bukan berarti orang yang selalu sehat. Belum tentu. Nabi Ayub itu malah apa? Ceritanya sakit aja ya. Iya. Atau kadang apakah berkah itu pada karir yang bagus? Ya belum tentu juga. Fir'aun itu karirnya bagus, Pak. Bapaknya raja, ia jadi raja, ia berhenti jadi raja, setelah mati tenggelam di Laut Merah. Nah, kadang maka berkah itu kadang pada ada di sesuatu yang kita nggak sukai. Lah ukuran berkah itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam makalahnya beliau mengatakan kullu ma yazidukum fi ta'atillahi ta'ala. Setiap kondisi apapun yang kita jadi tambah taat pada Allah, itulah yang disebut dengan berkah. Lah banyak duit kok tambah taat, oh berarti kekayaannya itu bawa berkah. Lah sebaliknya bangkrut, belangsak, dulu waktu banyak duit belas diajak taklim, saya masih sibuk bisnis, waktunya maghrib jamaah, yo masih aja. Ketika dia jatuh bangkrut, lah kok malah ibadahnya tekun. Oh, berarti bangkrutnya membawa berkah. Ketika sehat, ya Allah, sombongnya naudzubillahi min dzalik. Begitu udah pakai kursi roda, ketemu orang, assalamualaikum. Wah, jadi ramah, jadi baik. Oh, berarti sakitnya membawa. Ya pengennya sih berkah itu pada sesuatu yang kita pengen ya. Lagi banyak duit, lagi sehat, kita jadi baik. Nah, itu yang disebut dengan berkah. Dan sebaliknya dari berkah itu adalah kezaliman itu tadi itu. Lah kezaliman itu kadang perilakunya ditunda oleh Allah dalam penyiksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya yang nomor 208 dari Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah berkatalah Mu'adz, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Mu'adz bin Jabal, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam di satu daerah, satu wilayah. Tetapi atas pengaduan orang-orang yang didakwai, Mu'adz bin Jabal ya pernah diomeli oleh Rasulullah. Gara-gara ngimami sholatnya kepanjangan. Itu Mu'adz bin Jabal. Itu dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu ada hadis yang dimuat itu bahwa Rasulullah pernah, kalau bahasa kita yang ngomeli, Mu'adz bin Jabal yang diutus untuk membimbing umat di satu kampung. Asal sholat, selesai sholat, orang-orang pada ngegerendeng. Ikut sih ikut, karena takut mungkin ikut. Cuman habis sholat, gimana caranya? Ya ini Mu'adz sholatnya biar gak kepanjangan begini. Akhirnya lapor pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hadis yang bersumber dari itu, innakum munaffirun. Mu'adz,
kamu jangan sampai orang-orang itu jadi lari dari jamaah. Karena yang dibaca panjang dan lama. Kayak di film itu loh, Dunia Terbalik. Pernah nonton nggak Kang Kusoy yang suruh imam sama Pak Ustadz RW yang dibaca Al-Baqarah? Oh, yang lain makmumnya apin deyeng, ada yang duduk, ada yang wes. Ini kadang di kita ya begitu, mentang-mentang jadi imam bacanya panjang dan lama. Tapi giliran sholat sendirian, kelahar, wes repot. Lah itu diantaranya Mu'adz bin Jabal pernah dinasihati oleh Rasulullah dengan nada agak tinggi, berarti kan kayak ngomeli kalau bahasa kita ya. Innaka ta'ti, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sampaikan, innaka sesungguhnya engkau wahai Mu'adz bin Jabal, ta'ti kauman, engkau mendatangi satu kaum min ahlil kitab, dari orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kan di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lah yang dimaksud ahli kitab itu orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tapi apakah Nasrani yang sekarang? Wallahu a'lam. Karena hukumnya kalau ahlul kitab di zaman Rasul dulu sembelihannya halal. Kemudian menikah, laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab boleh. Nah ini yang sekarang dijadikan patokan orang-orang yang membela bolehnya pernikahan antara orang Islam dan Kristen. Karena mereka bilang Kristen ini adalah ahlul kitab. Tapi dalam tafsir-tafsir yang dikemukakan para ahli tafsir, ahlul kitab itu adalah Yahudi Nasrani, tapi bukan Kristen yang sekarang. Karena ada banyak perbedaan yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kemudian kata Rasulullah pada Mu'adz, dakwailah mereka, ajaklah mereka untuk bersyahadat alias Islam. Dakwai mereka, ajarkan atau terangkan, dakwahkan tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa'inhum ata'u lidzalik, kalau mereka ada mau alias mendengar dakwah itu, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin. Kalau mereka sudah bersyahadat, ajarkan kepada mereka kalau Allah juga mewajibkan sholat 5 waktu setiap sehari semalam. Itu dengan syarat kalau mereka sudah iman. Lah kalau belum, ya jangan, wong belum. Kalau yang sudah iman, nah baru silakan. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadh min aghniyaihim. Kalau mereka iman, maka ajarkan kepada mereka ada yang namanya zakat. Fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Kalau mereka menerima, ajarkan pada mereka untuk saling menghormati. Tidak boleh mengambil harta benda di antara mereka dengan cara zalim. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Maka kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, jadilah orang yang terzalimi. Lah, doanya manjur, tapi manjur buat doa orang lain. Makanya saya pernah diomongin orang, pengemis itu kan orang yang dianggap terzalimi ya Pak. Kadang dia rajin doain orang, tapi kenapa nggak doain diri sendiri? Kalau kita ngasih, ya Allah moga-moga rezekinya berkah, rezekinya lancar. Kenapa nggak doain sendiri biar rezekinya lancar? Doa itu manjur buat orang lain, bukan untuk dirinya. Itu bercandaan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir